Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nama saya Batoloso Baru SPD. Nomor KJ 201699823130. NIM 2321563728 Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai pemenuhan tugas uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Praktik pembelajaran ini kami laksanakan di SDN 075084 Setelu Banua, Kecamatan Laheba, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anakku, pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kami minta salah seorang untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Terima kasih, kembali ke tempat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, coba diperiksa perhatian rambutnya, bajunya, tempat duduknya sudah nyaman. Gimana? Sudah? Oke, sekarang Bapak absen ya, dengarkan namanya baik-baik. Iya, Pak. Arta Vanessa, Vicky Noelman, Ada, Pak. Flora Niati, Ada, Pak. Iman Kasih, Ada, Pak. Jelita Krishna, Ada, Pak. Kristina Baru, Ada, Pak. Merlian Lase, Ada, Pak. Mary Kristiani, Ada, Pak. Rendieli, Ada, Pak. Sarman Bahagia, Ada, Pak. Terlina, Ada, Pak. Rijul Sulawesi, Ada, Pak. Lydia Janitasari. Ada, Pak. Mantap sekali, pada hari ini semua hadir ya. Iya, Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, maka terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Saya, Pak. Silakan berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya.
kaya budaya. Di Indonesia kaya budaya, baik adat istiadat, bahasa daerah, tarian daerah, pakaian daerah, ya kan? Ya, Pak. Kalau Bapak tanya, kita ini termasuk suku apa? Suku Minang. Kita harus tahu suku apa kita. Kita harus tahu identitas kita. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi pada bab 7, yaitu bagaimana kita melengkapi keperluan kita. Nah, kita akan belajar pada hari ini tentang kebutuhan manusia. Nanti selama pembelajaran kita akan saling tanya jawab. Kemudian Bapak akan menjelaskan melalui proyektor, Bapak akan putar video, Bapak akan bagikan LKPD setelah itu untuk menguji sejauh mana pemahaman anak-anak kami terhadap materi. Dan setelah itu nanti kita akan membuat proyek. Bagaimana? Setuju? Nanti selama kegiatan pembelajaran ini Bapak akan menilai sikap, kemudian menilai juga hasil kerjanya. Ya, siapa yang aktif, siapa yang rajin, siapa yang sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan Bapak, siapa yang benar mengerjakan LKPD, dan siapa yang cantik hasil kerjanya. Pasti Bapak kasih nilai bagus nanti. Jadi kami berharap anak-anak kami bisa bekerja sama pada hari ini membuat yang terbaik. Sepakat ya? Sekarang sebelum kita lanjutkan lagi, maka kita melaksanakan ice breaking. Oke, silakan berdiri. Ketentuannya begini. Nanti yang salah kita suruh bernyanyi. Itu bukan hukuman, tapi kita tambahkan kegiatannya, ya kan? Nah, begini permainannya. Bapak akan menyebutkan sebuah kata atau kalimat, kalian ikuti dengan gerakan. Tapi gerakan Bapak jangan kalian ikuti, karena bisa saja nanti salah. Ya? Intinya lakukan apa yang Bapak katakan, tapi jangan ikuti yang Bapak lakukan. Oke, paham ya? Kita mulai. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Pegang kepala, pegang hidung, pegang mulut. Ada yang salah enggak? Pegang mata, pegang telinga, pegang mata. Chris sudah mulai masih belum ya. Pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, pegang mata, pegang kepala. Pada kehidupanmu sehari-hari, apakah kamu pernah membutuhkan sesuatu? Pernah. Contohnya apa? Kita mulai dari ujungnya. Sarman, apa yang pernah kamu butuhkan? Seragam sekolah. Ya, orang. Sepatu. Dari penulis. Ya, sebagai siswa mungkin membutuhkan itu. Ya, silakan. Makanan, ya. Buku, ya. Minuman. Pulpen. X. Manis. Kaos kaki. Ya, apa lagi? Ready. Buku. Trijun. Dasi. Ya. Kapur. Apa lagi? Pensil. Jadi itu semua kebutuhan.
Kebutuhan adalah segala keperluan manusia atas barang dan jasa. Barang dan jasa. Jasa ini mungkin bantuan orang lain, seperti jasa pendidikan, seperti jasa guru untuk mendidik, yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Jadi, halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang materi kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kebutuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktunya, dan yang terakhir menurut subjeknya. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Yang termasuk contoh kebutuhan primer adalah kebutuhan akan makan. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Contoh yang lain adalah kebutuhan pakaian dan juga tempat tinggal. kebutuhan berdasarkan intensitas tadi dibagi menjadi 3 kelompok. Apa yang pertama? Primer. Kebutuhan kedua. Ketiga. Satu, kelompok 2, kelompok 3. Gimana, sepakat? Pada beberapa hari sebelumnya Bapak sudah pesankan bahan dan alatnya kan? Iya, Pak. Apakah sudah dipersiapkan? Sudah. Sudah ya? Iya, Pak. Oke, waktu mengerjakan bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Kalau Bapak bisa. Bisa, Pak. Bisa. 30 menit. Iya. Oke, 30 menit. Baik, nanti setelah kita selesai membuat, kita presentasikan ya. Iya. Sekarang kita sudah bisa mulai proyek, bahannya, alatnya disiapkan. Proyek kita apa? Kalau masih ingat, membuat diagram prioritas. Oke, mantap. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya, buat dengan baik. Ini Bapak bagi kertas.
Sudah siap ya? Sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Yang lain menyimak ya. Oke, silakan. Jangan di belakang. Oke. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Ada saya, orang yang Zaluku, Selina Zaluku, dan Sama Bahagia Waluyo. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami dari kelompok 1 tentang diagram prioritas. Kami persilakan Florian Zaluku untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 untuk teman kami Flora. Kami persilakan. Diagram prioritas tidak penting tapi mendesak. A. Memakai kain sarung cat. B. Menjawab telepon. C. Membalas chat WA. D. Mematikan suara bising. E. Mematikan keran air. F. Istirahat setelah. X. Refleksi wisata dan main damai saat stres. H. Berolahraga. Penting mendesak. Makan saat merasa lapar. B. Minum saat merasa haus. C. Tidur saat mengantuk. D. Tas sekolah. E. Alat tulis. F. Obat saat sakit. G. Masalah yang harus ditangani. H. Kebutuhan yang diminta orang lain segera dan kita menghadapi. Penting tidak mendesak. A. Membaca buku. D. Berkumpul bersama keluarga. C. Sepatu baru. D. Persediaan obat. D. Tas cadangan. 4. Tidak penting dan tidak mendesak. A. Membeli hewan pelihara. B. Membeli mainan baru. C. Berlibur. D. Menonton TV. E. Bermain game. F. Mengobrol dengan teman. G. Kendaraan yang membawa kita sampai ke tempat kerja atau pakaian yang menunjang kebutuhan tidak perlu dipaksa untuk tersedia. Oke, terima kasih untuk teman kami Flora. Kalau ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Ada tanggapan? Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang siswa-siswi. Kami yang bernama saya adalah Ismail dan ini Siman dan ketiga ini Iman Maruku, ini Widya dan Kesadaranfa. Kami telah membuat diagram prioritas dan yang disampaikan dengan diagram prioritas. 1. Penting mendesak. 1. Berdasarkan. 2. Membaca buku. 3. Harus murah. 2. Tidak penting tapi mendesak. 1. Balas chat. 2. Menerima telepon yang tak penting. 3. Bertarung. 3. Penting tidak mendesak. 1. Tidur. 2. menabung. 3. berenang. 4. Tidak penting dan tidak mendesak. 1. Nongkrong. 2. Nonton TV. 3. Bermain game. Terima kasih kepada Indonesia kalau tanggapan dari kelompok lain dan silakan. Oke, ada tanggapan? Kelompok 3 bagaimana? Ada tanggapan? Kelompok 1 ada tanggapan? Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2.
prioritas. 1. Penting mendesak. Seperti akan berlaku kesalahan. 2. Seperti pakai instruksi. 3. Seperti anak bersama rapat. 2. Tidak penting tapi mendesak. Seperti wanita yang mengangkat telepon. 2. Seperti ibu yang mengangkat jemuran. 3. Seperti siswa yang terlambat bangun. Penting tidak mendesak. Seperti siswa yang mendapatkan tugas sekolah. 2. Seperti ibu rumah tangga yang memikirkan tentang arisan. Seperti siswa yang lulus SD yang memikirkan peralatan sekolahnya. 4. Tidak penting dan tidak mendesak. 1. Seperti anak yang sedang menonton TV. 2. Seperti anak yang sedang bermain game. 3. Seperti anak-anak yang sedang berdiskusi. Nah teman-teman, kalau ada di kolom lain, kalau ada apa-apa di presiden. Oke, ada yang mau menanggapi? Tidak. Tidak ya. Siman. Bagus ya. Jadi Iman menanggapi hasil karya kalian bagus. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak. Nggak ada. Oleh sebab itu, ya silakan. Kalau ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selama tadi membuat proyek ini, apa saja yang kalian rasa sulit untuk dilakukan? Ya, pertama dari kelompok 1, silakan. Membuat tulisan. Membuat tulisannya. Nah, ada lagi dari kelompok 1 yang dirasa sulit tadi? Ya, silakan. Membuat hiasan. Dirasa sulit itu ya. Oke, baik, kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Ya, silakan. Membuat tanda panah terasa sulit bagi si Imam. Ada lagi? Chris? Membuat hiasannya. Oke, cuma itu aja ya. Untuk kelompok kita apa nak? Ya, silakan. Membuat tanda panah sama hiasan. Membuat tanda panah sama hiasannya. Apa lagi cerita? Sulit melengketkannya. Apa lagi Vanessa? Membuat hiasan. Oke, jadi bisa kita simpulkan dalam proyek hari ini membuat tulisan, membuat hiasan, membuat tanda panah sulit ya. Nanti apa yang dirasa sulit itu silakan latih dirimu di rumah. Oke. Bapak sangat berterima kasih pada hari ini kalian telah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek. Semua semangat ya. Semua orangnya hebat-hebat, hasil karyanya juga beda-beda ya, ada warna-warninya, hiasan-hiasannya. Jadi ada keunikan. Kelompok 1 beda modelnya dengan kelompok 2, kelompok 2 beda modelnya dengan kelompok 3. Tapi itu indah ya, itu indah, itu artinya kreatif, ada saran-saran baru, ide-ide baru yang kalian munculkan dalam setiap kelompok. Itu sangat bagus. Terima kasih, dilanjutkan itu semangatnya pada hari-hari yang akan datang. Jadi dengan kita belajar hari ini, anak-anak kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari. Sehingga kita mau menentukan apa yang terlebih dahulu kita bersiap. Bapak akan membagikan refleksi dan silakan nanti diisi refleksi ini. Waktu yang kita gunakan 3 menit saja. Segera ya.
tulisan, dijawab 5 pertanyaan refleksi yang sudah Bapak sediakan, sehingga ini sangat berguna untuk bahan pertimbangan pada pembelajaran berikutnya. Pada hari ini kita sudah mengenal kebutuhan, kita sudah mengenal mana kebutuhan penting dan tidak penting. Ke depan pada materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengelola keuangan kita sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Demikian pelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita menutup kegiatan kita, kami mintakan salah seorang untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, Nelly, silakan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah supaya menjadi anak-anak yang baik dan menjadi generasi penerus bangsa. Dan kita akan berpisah. Silakan saya. Thank you.